Di pertemuan kali ini, diskusi kita adalah mengenai medan magnet. Ini adalah review ya, karena di dalam teknik tenaga listrik ada banyak hal yang dasarnya adalah pengetahuan tentang apa itu magnet. Ya. Jadi ini review aja ya, supaya nanti kalau kita bicara tentang beberapa peralatan, seperti misalnya trafo di gardu induk, atau mungkin alat pemutus arus, ya, yang disebut dengan circuit breaker, ada yang air circuit breaker, ada juga yang oil circuit breaker itu banyak berhubungan dengan sifat medan magnet. Oleh sebab itu kita review sedikit mengenai apa yang disebut dengan kemagnetan. Medan magnet yang dipilih suatu benda dapat terbuat secara alami. Ya. Mungkin begitu kita membaca ini kita langsung ingat, oh iya, kita bisa membuat atau kita bisa mendapatkan atau mengetahui bahwa ada magnet di alam ini ya, atau medan magnet yang sengaja dibuat oleh manusia ya, magnet buatan. Ini yang saya katakan nanti berhubungan dengan OCB, oil circuit breaker, dan ACB atau air circuit breaker ya. Magnet buatan ini dapat dibuat dengan cara menggosokkan magnet lain ke benda yang mudah dijadikan magnet atau dengan melewatkan arus listrik ke sebuah kumparan yang mudah dijadikan magnet. Saya kira Anda ingat, ya, mengingatkan kembali ya, tentang fisika listrik, fisika kemagnetan. Magnet buatan ini bisa dibentuk dalam beberapa bentuk yang fleksibel sesuai dengan keinginan. Jadi dapat dikatakan bahwa magnet buatan adalah magnet yang dipunyai oleh suatu benda berasal dari hasil kreasi atau buatan manusia. Ya. Jadi magnetnya bisa berupa batangan, atau magnetnya dibuat suatu batangan yang melengkung ya, untuk kepentingan membuat generator kecil ya, misalnya pada era orang tua kita ya, ada ya generator yang dipasang pada roda sepeda. Kalau Anda lihat di sana bentuk magnetnya itu adalah seperti lengkungan begitu ya. Sedangkan medan magnet alamiah merupakan sifat magnet yang tercipta secara alamiah pada benda tersebut. Benda itu sudah mempunyai sifat kemagnetan. Sumber medan magnet alami dipolarisasikan menjadi dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, seperti halnya kutub magnet bumi. Bila dibuat pula suatu magnet batangan yang mempunyai dua kutub, maka garis gaya dari suatu magnet batang ini adalah berupa garis-garis tertutup. Nah, dia melingkar, dia berjalan, membuat garis tertutup. Jadi bentuknya tergantung pada itu ya, bisa ya umumnya bentuknya seperti elips ya, elips tertutup, tapi itu ada gerakan garis gaya magnetnya ya. Jika garis gaya yang terjadi pada magnet ini digambarkan, maka akan terlihat garis-garis gaya ini keluar dari kutub utara magnet, ingat ya, dan masuk ke kutub selatan magnet. Ya. Ini kita tahu ya, sepintas kita tahu, ingat bahwa magnet itu seperti ini, gitu ya. Tapi suatu saat kalau kita tidak mereview, mengingat kembali, yang kita bayangkan adalah magnet ini mendorong atau dia menarik, gitu ya. Nah, kita lihat tarik menarik atau dorong-dorong, saling dorong-mendorong itu apa? Ya, nanti kita akan lihat. Baik, ini review mengenai magnet pertama. Kemagnetatan bumi. Ya, itu kita lihat. Ya. Ini tengah ini ada magnet jarum kompas. Ya. Ini gambarnya saya search di web. Ya. Saya sebenarnya ingin menuliskan sumbernya, tapi saya tidak menemukan sumbernya. Tapi ini jelas bukan buatan saya, tetapi saya hanya mengquote orang punya ya. Jadi ini adalah ilmu secara umum ya dalam fisika. Ini ada kutub utara bumi, kutub selatan bumi ya. Sedangkan ini magnet jarum kompas. Ini kutub selatan bumi,
Ini tapi kutub selatan magnet bumi. Oh, kok terbalik, Pak? Nah, coba diingat-ingat kembali, direview kembali. Ya, kita lihat garis gaya magnetnya itu keluar dari selatan ke utara. Ya, ini arah utara dari bumi kita, ini arah selatan. Ya, kutub utara magnet bumi. Loh, kok di sini, gitu ya? Coba Anda lihat lagi ya, asumsi-asumsi seperti ini nanti akan kita temukan di dalam kita merancang peralatan-peralatan listrik ya. Dan ini saya anggap penting untuk mengingat-ingat kembali khususnya yang berhubungan dengan teknik tenaga listrik. Magnet jarum kompas selalu menunjukkan arah utara selatan membuktikan bumi bersifat magnet. Ini ya, kompas ya. Kalau kita punya magnet kompas adalah kita akan melihat seperti ini. Ya. Sumber medan magnet. Ya. Contohnya ini arus dalam penghantar. Pada penghantar ada arus arahnya ke atas. Ya, maka akan terjadi di sekitar ini akan ada terjadi yang disebut dengan magnet dengan yang disebut dengan garis gaya magnet ya. Ada fluxnya ya, itu yang disebut dengan B. Arahnya adalah seperti ini, seperti jari kita ini ya. Nah, ini hukumnya. Ya. Jadi supaya kita bisa mengingat-ingat, karena kalau arahnya nanti kalau kita balik ya, kita balik uh, membangkitkan flux ya, maka arah arusnya juga akan terbalik ya, untuk mengingat kembali. Jadi Anda review lagi ya, contohnya seperti ini, pada solenoid ini. Pada solenoid ini ada arus, ya. Kemudian arah gulungannya adalah seperti ini. Ya. Anda lihat di sini ya sepintas, maka yang terjadi adalah ini adalah bagian utara, ya. Jadi keluar garis gaya magnet, kalau arahnya keluar masuk ke selatan. Ini singkat sekali, ya. Mungkin Anda harus membuka referensi lagi, ya, untuk dilihat lagi gimana sih sebenarnya. Ya. Ini batang magnet, ya. Ini utara, ini selatan. Garis gaya magnet itu keluar dari utara, dia masuk ke selatan. Ya. Berarti yang bumi tadi sudah kita bicarakan, tadi kita sudah diskusikan. Kira-kira itu adalah seperti ini, ya. Garis perputaran bumi. Ini adalah medan magnet seperti ini ya. Dikatakan dari arah keluar dari utara masuk ke selatan. Ya, tapi kompas membacanya adalah seperti ini. Ya, kita lihat ini adalah magnetnya, magnet bumi. Ya, kutub magnet bumi adalah selatan dan utara. Ya, padahal kutub ini adalah kutub utara, ini kutub selatan. Di review kembali, coba dibaca kembali. Karena asumsi ini penting, ya, memang seakan-akan ini adalah suatu pendapat yang empirik ya, tetapi itu memudahkan kita nanti di dalam merancang suatu peralatan. Nah, meskipun jarang kita lihat ya, teknik tenaga listrik itu berhubungan dengan kemagnetan bumi, ya, tapi ini kita perlu tahu karena ini berhubungan dengan yang disebut dengan magnet, sifat magnet. Ya, ini magnet bumi. Ini juga penting ya. Di sini disebut wire loop. Ya, jadi ada sebuah kawat ya, dibuat penampang lingkaran seperti ini. Misalnya ini sangat kita kenal ya. Ini ada kertas, ya. Kemudian kita berikan serbuk besi di sini, ya. Sehingga begitu ada arah arus seperti ini ya, maka akan terlihat ya, dengan mengetukkan kertas ini ya, kita ketuk-ketuk, maka serbuk besi itu akan menunjukkan gambar-gambar ini ya. Jadi ilustrasinya adalah untuk melihat serbuk besi itu adalah untuk melihat medan magnet pada kalau dia dipotong oleh sebuah bidang. Ya. Pada bidang tersebut yang terlihat kok bidangnya di atasnya lagi, ya sama juga tapi sedikit berbeda ya, polanya, tetapi itu sama ya. Kita lihat dengan adanya arus melalui dari sebelah kiri ke kanan, maka garis gaya medan magnetnya adalah seperti ini. Ya, ini untuk wire loop. Ya.
Ini sepintas, lagi-lagi ini ada sepintas untuk mengingatkan, ya, supaya kita tidak bingung pada waktu dihadapkan dengan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan kemagnetan. Terutama ya, yang sering kita ketemukan ada magnet yang alami, ya. Magnet yang berhubungan dengan tadi saya katakan pemutus arus, ya, oil circuit breaker atau air circuit breaker, ya, yang berhubungan juga dengan kemagnetan, ya, nanti dengan relay dan sebagainya, ya. Bahkan nanti trafo itu bagaimana kemagnetannya, itu dasarnya semua dari sini, ya. Saya yakin Anda ingat bagaimana tentang kerja sebuah trafo yang mempunyai gulungan primer dan mempunyai gulungan sekunder, ya. Bagaimana bentuk trafo, ya, transformator, ya, untuk step up atau step down, ya, yang banyak dibutuhkan di dalam sistem ketenaga listrikan, teknik tenaga listrik. Macam-macam bentuk garis gaya magnet yang dihasilkan dari bermacam bentuk benda penghasil magnet. Pada kutub batan dan kutub bumi, terlihat bahwa arah garis gaya magnet muncul di kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Dengan memperhatikan gejala ini, maka dapat pula ditentukan bagian mana dari kutub utara dan selatan dari setiap bahan yang menghasilkan medan magnet. Sekali lagi review, ya. Ini adalah poin-poin atau latar belakang yang singkat, ya, untuk Anda mereview kembali, ya, supaya di dalam diskusi mengenai teknik tenaga listrik kita selalu ingat sifat-sifat dari material kelistrikan yang ada pada teknik tenaga listrik yang berhubungan dengan teori-teori kemagnetan. Medan magnet buatan dapat diproduksi dengan perantaraan arus elektrik. Ini terjadi saat arus melewati suatu penghantar kawat yang bisa dilewati arus listrik, maka di sekitar penghantar tersebut akan terjadi medan magnet. Ini ada sebenarnya sedikit menyinggung mengenai transformator, ya. Dan kalau kita lihat di transformator itu ada inti besinya, di mana inti besinya itu adalah untuk mengarahkan sebanyak mungkin, ya, medan magnet memasuki daerah untuk menghasilkan kemagnetan, ya. Yang saya katakan tadi mengenai gulungan primer dan sekunder. Nah, di sini magnet dibuat dengan ada arus listrik, tapi arus listrik juga bisa kebalikannya, ya. Arus itu bisa juga pergerakan elektron juga bisa terjadi kalau sebuah penghantar memasuki suatu medan magnet. Ya. Sekali lagi review kembali. Ini ada beberapa, ya. Magnet mempunyai kekuatan yang disebut kuat medan magnet. Tadi sudah kita sedikit singgung. Dari magnet ini timbul garis-garis gaya magnet yang dapat mempengaruhi benda di sekitarnya, terutama bahan-bahan yang mudah dipengaruhi medan listrik seperti baja dan bahan sejenisnya. Ya, ini beberapa contoh. Saya juga searching juga, ya. Saya sumbernya tidak tahu. Ya, saya melihat, saya browsing, saya berusaha, ternyata ingin menunjukkan dari mana sumbernya, tetapi yang pasti ini bukan punya saya, jadi bukan saya sendiri yang mengambil gambarnya. Medan magnet dapat didefinisikan sebagai berasal dari gerakan atau perpindahan energi seperti yang dikemukakan pada hukum Lorentz. Standar satuan energi magnet ini adalah kuat medan magnet atau rapat flux magnet. Ya. Standar internasional untuk rapat flux magnet ini adalah Tesla. Sedangkan satuan unit medan magnet yang lebih kecil adalah Gauss, di mana 1 Tesla sama dengan 10.000 Gauss. Ya. Sekali lagi ini direview. Ya. Saya juga tidak hafal. Ya, saya mengambil dari referensi, ya, supaya dengan mudah kita nanti memahami apa yang berhubungan, apa yang terjadi pada sistem teknik tenaga listrik.
Bila ditinjau dari masalah medan listrik, terdapat medan magnet, maka dapat digambarkan dengan hukum Lorentz sebagai berikut. Ya, F berupa gaya magnet, kita merasakan ya. Kalau ada magnet dorong-mendorong, ya kita lihat ini ada F-nya itu sama dengan kuat medan listrik. Ya, Q itu kolom muatan, ya, yaitu energi ditambah Q Vx V ini kuat medan magnet. Fluxnya mana QV itu bagian kecil dari arah gerak. Ya. Nah ini ada medan magnet. Ya, ini magnet selatan, selatan dan utara. Ya, ada garis medan magnet. Kemudian ini ada penampang di tengah-tengahnya, ada penghantar tengah-tengahnya. Ya, maka penghantar itu akan mengalami gaya. Ya, jadi ada gaya dorong, ini ada kecepatan, ini arah fluxnya ya, ke arah kekuatan medan magnetnya. Ini ada kecepatan elektronnya atau gambarnya seperti ini ya, di sini ya. Tadi ini ada arus listrik yang berjalan karena dipengaruhi oleh medan magnet. Ini ada medan magnet, penghantarnya akan mengalami gaya force ya, karena dia yang sepanjang L ini yang memasuki medan magnet akan ada gerakan arus. Ya. Tadi kalau ada arus listrik menimbulkan magnet buatan, sekarang kalau ini magnet tetap sudah ada magnet, penghantar melewati di tengah-tengahnya maka akan ada gerakan elektron. Jadi diingat-ingat kembali ya, kutub-kutub positif dan negatif yang ya, berbalikan dengan arah dari pergerakan elektron. Nah, itu seperti yang sudah kita singgung pada diskusi yang lalu. Proses hubungan akan terjadi gerakan penghantar dengan kecepatan V di dalam area bermedan magnet tunjukkan oleh arah V dan B. V dan V. Di mana B adalah kuat medan magnet yang terjadi di dalam area tersebut, area ini. Ya. Kuat arus listrik yang terjadi akan sebanding dengan kuat medan magnet yang dihasilkan. Ya, kuat arus listrik ampere mungkin ya satuannya. Ini untuk kejelasannya hukum dari untuk memudahkan kita melihat kemana arah arus kecepatannya, dan ini ya kita lihat ini ada fluxnya ya, kemudian ada gaya ya. Kemudian dari sini kita lihat bahwa jari melengkung seolah-olah memutar vektor V ke vektor B ya. Ibu jari searah dengan gayanya arahnya kemari. Ini ada fluxnya, kemudian ini ada penghantarnya, ya, gayanya itu seakan-akan mendorong kemari ya. F sama dengan GV kali B. Arahkan ibu jari ke arah kecepatan. Ya. Jari ke arah medan magnet. Oh, maaf ini ya. Ini maksudnya ini ya, ke arah medan magnet. Ya. Kemudian arah telapak tangan adalah gaya muatan. Arah ini tegak lurus telapak ini adalah gaya muatan ya. Ya, untuk memudahkan kita melihat. Ya, karena sering kita diberikan teori-teori mengenai bagaimana arah-arah dari gaya, arah flux dan sebagainya, sering kita lupa. Ya, ini sekali lagi review. Ya, arah gaya adalah yang ditunjukkan ibu jari di sini. Ya. Arah gaya keluar dari telapak ini adalah telapak tangan. Arah gaya keluar itu telapak tangan. Kalau kita memakai kaidah tangan kanan, ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Kaidah tangan kanan. Listrik dan magnet. Medan magnet pada penghantar 2, ya, ya, adalah dari arus penghantar 1. Ya, karena ada penghantar 1, kemudian kita lihat dia menghasilkan medan magnet. Ya. Medan magnet itu mempengaruhi memasuki penghantar 2. Ya. Ini bisa dihitung dengan mana medan magnetnya adalah mu 0 I1 dibagi 2 pi R.
Ini berhubungan dengan penampang dari pengantarnya. Di sini ditunjukkan kaidah tangan kanan, ya, seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya. Gaya pada panjang delta L, jadi delta L itu hanya bagian kecil gitu ya, bagian kecil pada pengantar. Gaya pada panjang delta L pengantar 2, F sampai dengan I 2, jadi arus pada 2, delta L kali B, kali fluxnya. Gaya persatuan panjang dalam hal arus adalah F gaya persatuan panjang sama dengan U0 I1 kali I2, jadi I1 kali I2 dibagi 2 PR. Ya. Jadi ini sekali lagi adalah sifat bagaimana arus yang bekerja di I bisa mempengaruhi I2 sehingga I2 juga akan muncul arus. Ya, ini sedikit ya, memberi bayangan mengenai kerja sebuah transformator. Aliran listrik merupakan arus listrik yang mengalir melalui suatu pengantar yang berasal dari kutub positif menuju kutub negatif. Aliran listrik yang mengalir di pengantar ini akan menghasilkan medan magnet di sekeliling pengantar tersebut. Tadi sudah kita diskusikan. Arah arus listrik pada suatu pengantar ditunjukkan oleh arah I1 dengan arah medan magnet yang dihasilkan di sekeliling pengantar bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, jika sebuah pengantar berupa kawat dibentuk menjadi kumparan atau lilitan, maka besarnya gaya gerak magnet F yang terjadi sekitar kawat sebanding dengan besarnya arus dan jumlah lilitan kawat tersebut seperti dijelaskan pada rumus berikut. Ya, ini saya baca agak lengkap. Ya. Sekali lagi untuk mereview ya mengenai sifat-sifat kemagnetan. Gaya F sama dengan N kali I. Ya, N ini banyaknya kelilitan ya. Nah, baik, ini arus. Selanjutnya, besarnya intensitas medan magnet yang terjadi di kumparan tersebut sebanding dengan besarnya gaya gerak magnet yang terjadi dan berbanding terbalik dengan panjang inti magnet yang digunakan. Nah, persamaan ini diperlihatkan dengan rumus sebagai berikut. H, intensitas medan, ya sama dengan jumlah lilitan, ya. Kemudian ini arusnya, kuat arusnya ampere. Ini adalah panjang intinya ya. Jadi panjang inti besi dari ya inti magnetnya ya. Atau kalau kita sederhanakan karena N kali I sama dengan F, maka H intensitas medan magnet ya sama dengan F per I. Ya. Ampere lilitan per meter. Ya, nah ini. Kekuatan medan magnet dapat digambarkan berdasarkan kerapatan flux magnet yang terjadi pada inti magnet. Kecepatan flux pada inti magnet. Di samping banyaknya rapat flux magnet yang terjadi, sangat dipengaruhi oleh kuat intensitas medan magnet yang terjadi. Ya, B-nya ya. Maka ia juga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh permeabilitas bahan yang digunakan. Ini dapat dijabarkan dengan rumus sebagai berikut. Tadi ini agak aneh ya, agak mendalam lagi ya, karena disebut dengan kekuatan intensitas medan magnet itu berpengaruh ya, kuatannya berpengaruh dan juga pengaruh intensitas mengenai permeabilitas bahan. Ya, permeabilitas itu bisa mengenai sifat-sifat kemagnetannya, kepadatannya ya. Hubungannya adalah B sama dengan mu 0 kali H. Ya. Dari penjabaran rumusan di atas, lihat bahwa intensitas medan magnet sangat tergantung dari yang dihasilkan oleh berbagai bentuk benda. Oh, ini maksudnya medan magnet yang dihasilkan ya. Jika sebuah pengantar berupa kawat dibentuk menjadi kumparan, maka besarnya gaya gerak magnet F yang terjadi di sekitar kawat sebanding dengan besar arus dan jumlah lilitan kawat tersebut. Ya. Gaya akan semakin besar kalau lilitan semakin banyak. Ya, kita lihat
Ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan banyak lilitan, gaya misalnya ya, gaya pada pemutus arus ya, solenoid atau relay dapat diperbesar ya. Dengan arus yang kecil, dengan arus yang sama ya, tapi lilitannya banyak ya, maka gaya ya, gaya magnet ini bisa diperbesar ya. Jadi gaya magnet ini salah satu adalah cara untuk menarik misalnya yang disebut dengan pemutus arus atau circuit breaker. Ya. Karena tegangnya tinggi, maka dibutuhkan sebuah pemutus arus yang fix kuat, ya, sehingga tidak terjadi uh, kelonggaran, sehingga terjadi loncatan elektron, ya, loncatan elektron yang menyebabkan kerusakan pada sambungan antara penghantarnya ya. Jadi harus betul-betul fix relaynya. Dari penjabaran rumus di atas terlihat bahwa intensitas medan magnet sangat tergantung dari banyaknya lilitan kumparan dan besarnya arus listrik yang mengalir pada kumparan itu. Makin kuat intensitas medan magnet ini, maka makin besar pula kekuatan medan magnet yang dirasakan. Banyaknya flux magnet yang terjadi akan berbanding lurus dengan rapat flux yang terjadi pada inti dan luas penampang inti. Ya. Mana V sama B kali A. Ya. B rapat flux, mu adalah permeabilitas bahan. Ini mu 0 itu permeabilitas ya, absolut. Misalnya seperti ini. Ya, kemudian permeabilitas relatif R bahan tergantung pada jenis bahan. Ini flux ya. Ini muatan ya. Rapat flux ini adalah fluxnya. Ditekan ada 3 macam sifat kemagnetan, yaitu yang ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ya. Bahan ferromagnetik juga disebut sebagai bahan magnetik karena merupakan bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan, jadi magnet ya. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt ya. Bahan yang lain selain bahan ferromagnetik disebut dengan bahan non-magnetik yang terdiri dari bahan-bahan paramagnetik. Merupakan bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Seperti aluminium atau platina. Ya. Bahan diamagnetik merupakan bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seng atau bismut. Ya. Ini saya dapatkan dari buku fisika listrik. Beberapa nilai permeabilitas bahan pada kerapatan flux 0,002 Tesla sebagai berikut. Ya. Besi magnet 200, ya, permeabilitasnya nikel 100, ya. Permalloy, ya, nikel dan krom, ya, 78,5% dan 2% krom itu sama dengan 8.000, ya. New metal itu sama dengan 20.000, ya. 75% nikel, 2% krom, 5% tembaga, dan 18% Fe maksudnya ini ya. Contoh soal. Nah, ini yang perlu kita itu ya, mungkin soal yang kita ketemukan di dalam masa-masa teknik ketenaga listrikan adalah seperti ini. Contoh sederhana ya, sebuah pengantar listrik dilalui arus listrik 3 ampere. Pengantar ini berbentuk kumparan melilit sebuah inti besi sebanyak 1000 lilitan. Inti besi yang dililit panjangnya 10 cm dengan luas penampang 16 cm persegi dengan permeabilitas bahan 0,02. Pertanyaannya, tentukanlah kuat intensitas medan magnet pada inti. Yang kedua, kuat medan pada inti, berapa besarnya? Ya. Yang ketiga, besarnya flux magnet pada inti. Jawaban soalnya adalah dari data, ketahui I sama dengan 3 ampere, panjangnya 10 cm atau 0,1 meter, N-nya jumlah lilitan adalah 1000,
A penampang adalah 16 cm persegi atau 0,016 meter persegi, mu-nya 0,02 ya, permeabilitasnya. Dari data-data tersebut kita menggunakan rumus ini. H sama dengan N lilitan kali I arus kali L atau F per L. Ya. Sehingga kita dapatkan H adalah 30.000 ampere lilitan per meter. P ya, tadi yang ditanyakan adalah pertama adalah kuat intensitas, ya, B adalah kuat medan. P kuat medan magnet. Ya. Kuat medan magnet adalah mu0 kali H. Ya, di mana mu-nya permeabilitasnya adalah 0,02, H-nya adalah 30.000. Sehingga didapatkan 600 Tesla. Ya. Yang ketiga, besarnya flux magnet pada inti. Rumusnya adalah flux magnetnya, ya, di mana B ini adalah kuat medan magnetnya, ya, sedangkan A ini adalah penampangnya. Ya. Kemudian kita lihat kekuatan medan magnetnya dikalikan penampangnya, kita mendapatkan 0,96 Wb. Nah, itulah sekedar yang kita review dari medan magnet, sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya mungkin kita akan mulai mendiskusikan mengenai beberapa masalah yang ada di dalam materi teknik tenaga listrik.